Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Amanullah Fatih Azikro. Saya dari kelas PGMI 4B. Di sini saya ingin menerangkan terkait tentang pembelajaran bahasa Indonesia. Di sini saya terangkan yaitu pembelajaran bahasa Indonesia fase A. Di fase A ini mencakup pelajaran kelas 1 dan 2 lingkup SD atau MI. Langsung saja kita lihat ke PPT berikut ini. Di sini tertera yaitu kata-kata mengapa belajar bahasa Indonesia. Nah, sudah jelas ya. Walaupun kita orang Indonesia, tapi kita harus tetap mempelajari terkait tentang bahasa-bahasa Indonesia. Masih banyak bahasa-bahasa baku atau non baku yang belum kita ketahui. Yang pertama, di sini ada 4 poin terkait tentang pembelajaran bahasa Indonesia fase A. Yang pertama yaitu berbicara, yang kedua mendengar, yang ketiga membaca, dan yang keempat adalah menulis. Lanjut. Yang pertama yaitu berbicara. Berbicara adalah sebuah kemampuan berbahasa dalam mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau mengucap kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, menyampaikan ide, pikiran, pendapat, gagasan, dan perasaan kepada orang lain. Nah, perlu kita ketahui, pendidikan kita yang pertama di dalam kehidupan itu adalah berbicara. Contohnya, ketika kita setelah lahir itu pasti yang paling pertama adalah diajarin berbicara. Nah, di sini sudah tertera pengertian dari berbicara seperti berikut. Itu salah satunya. Mengapa kok berbicara nomor 1? Contoh hal kecil. Seperti kita nanti akan masuk ke jenjang akademik, yaitu di sekolah. Di sekolah ini yang pertama ada di sekolah dasar. Nah, di sekolah dasar ini pasti kita akan melakukan komunikasi. Nah, adanya komunikasi yang efektif, yang baik itu berawal dari pendidikan berbicara ini. Sampai sini bisa dipahami. Lanjut. Di sini ada keterangan yaitu tujuan berbicara. Di dalam tujuan berbicara ini ada 5 tujuan yang saya cantumkan. Yang pertama yaitu mengungkapkan gagasan dengan jelas. Sudah jelas ya. Yang kedua yaitu menggunakan bahasa yang santun dan efektif. Nah, ketika kita berbicara itu ada bahasa-bahasanya seperti bahasa santun, efektif, baku, non baku, dan lain-lain. Itu. Yang ketiga yaitu intonasi. Apa itu intonasi? Intonasi adalah nada pembicaraan. Ketika kita mau bertanya, kita mau menyapa, itu intonasinya gimana, nada bicaranya gimana, itu harus jelas. Yang keempat yaitu meningkatkan keterampilan berargumentasi. Nah, ketika kita bisa belajar, bisa berbicara, itu akan memberikan kesimpulan terkait tentang apa yang kita bicarakan, atau kita bisa memberikan argumentasi, saran-saran, dan lain-lain. Itu salah satu tujuannya. Dan yang terakhir yaitu menunjukkan apresiasi terhadap pendapat orang lain. Nah, kalau kita bisa berbicara, kita pasti akan bisa mengapresiasi orang lain. Lanjut, yaitu yang kedua. Yang kedua ini ada mendengarkan. Mendengarkan adalah proses aktif dalam memberikan makna dari pesan yang dibicarakan seseorang. Nah, itu salah satu pengertian dari mendengarkan. Proses dari pembicaraan itu namanya adalah mendengarkan. Siswa dapat mendengarkan cerita atau informasi dari guru, teman, atau media lain dengan perhatian penuh. Indikatornya pada intinya mampu mengidentifikasi ide utama atau informasi penting dalam cerita yang didengarkan. Nah, setelah kita bisa belajar berbicara, yang kedua itu adalah mendengarkan. Itu adalah pembelajaran bahasa Indonesia fase A yang kedua, itu mendengarkan. Lanjut, yang yaitu tujuan mendengarkan. Tujuan mendengarkan ini ada 4. Yang pertama yaitu memahami isi teks lisan. Itu adalah kita bisa mendengarkan, maka kita akan paham terkait tentang teks lisan yang
didengarkan tersebut. Terus kedua yaitu menganalisis makna, tujuan, dan pesan dalam komunikasi. Nah, di situ sudah jelas ya, menganalisis atau mencari pengertian terkait tentang makna, tujuan, pesan, dan komunikasi. Yang ketiga yaitu membedakan faktor dan opini dalam teks lisan. Yang keempat, mengembangkan keterampilan menyimak. Nah, salah satu tujuan mendengarkan itu juga adalah keterampilan menyimak, untuk memahami keterampilan menyimak. Baik, lanjut yang nomor 3 yaitu membaca. Di sini pengertian dari membaca merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang berperan penting bagi kehidupan seseorang sebagai sarana komunikasi serta informasi dalam rangka pengembangan pengetahuan. Nah, ketika kita ingin mencari informasi terkait tentang hal-hal dan lain-lain, itu kita pasti ada referensi dari membaca. Apa itu referensi? Referensi adalah sumber pengetahuan itu kita cari dari membaca sesuatu seperti buku dan lain-lain. Nah, keterampilan membaca ini sangat penting di dalam bahasa Indonesia maupun kehidupan di setiap hari. Di dalam membaca ini ada beberapa tujuan. Yang pertama yaitu mengembangkan keterampilan membaca pemahaman. Nah, kita bisa mengembangkan keterampilan membaca pemahaman ini terkait tentang contoh ada studi kasus di dalam buku apa gitu. Nah, di situ kita bisa membaca terkait tentang kasus itu berhubungan dengan apa. Nah, seperti itu. Yang kedua yaitu memahami isi teks tertulis. Di dalam isi teks tertulis ini kita bisa membaca isi-isi di dalam teks, maka kita akan paham terkait tentang teks tersebut. Terus ketiga, menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks. Nah, kita juga bisa memahami, kalau kita bisa membaca, kita juga bisa memahami terkait struktur dan kaidah kebahasaan teks yang benar. Yang keempat itu siswa dapat mengenal, membaca, dan mengucapkan huruf serta suku kata dengan benar. Nah, kita bisa mengenal, membaca, mengucapkan huruf serta suku kata itu bermula dari membaca. Itu. Sampai sini bisa dipahami dan kita lanjut yang nomor 4. Nomor 4 ini di urutan terakhir ada menulis. Pengertian dari menulis ini adalah sebuah proses menciptakan suatu catatan, informasi, atau cerita menggunakan akses menulis bisa dilakukan pada media kerja dengan menggunakan alat-alat seperti pena atau pensil. Nah, ketika kita sudah bisa berbicara, kita sudah bisa mendengarkan hal-hal atau pembicaraan. Terus yang ketiga itu ada membaca, dan yang terakhir ini kita menulis. Menulis ini halnya untuk apa? Ketika kita paham terkait tentang pembicaraan, hal-hal tersebut bisa kita tulis di dalam suatu buku dengan menggunakan pena atau pensil. Nah, menulis ini sangat penting karena apa? Karena kita kalau ingin membaca, kita pasti akan menulis terlebih dahulu. Menulis hal-hal atau kegiatan-kegiatan maupun apa saja yang bisa kita tulis, sekiranya itu penting maupun yang tidak penting. Yang penting kita bisa memahami terkait tentang apa itu menulis. Di dalam menulis itu banyak hal-halnya seperti ada huruf-huruf, terus ada angka dan lain-lain. Terus tujuan dari menulis ini adalah 1. Siswa dapat menulis huruf, angka, dan kata dengan rapi dan sesuai kaidah penulisan. Nah, sudah jelas ya. Yang kedua yaitu menyusun berbagai jenis teks tertulis. Nah, kita bisa menulis teks-teks yang dibuat oleh seseorang atau yang lain-lain. Itu kita bisa tulis ulang ketika kita paham terkait tentang penulisan-penulisan di dalam teks tersebut. Contohnya huruf-huruf di dalam teks itu, terus tanda-tanda bacaan dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga yaitu menggunakan ejaan, tanda bacaan, dan diksi yang tepat. Nah, jelas ya, kita harus paham tentang ejaannya dan tanda bacanya. Yang keempat yaitu mengembangkan keterampilan menulis kreatif dan akademik. Nah, ketika kita sudah paham terkait penulisan-penulisan seperti huruf, angka, kita bisa mengembangkan keterampilan kreatif maupun
akademik. Baik teman-teman, itulah poin-poin dari pembelajaran bahasa Indonesia. Ada 4 tadi. Yang pertama apa? Yaitu berbicara. Yang kedua mendengarkan. Yang ketiga membaca. Dan yang keempat itu menulis. Dari 1 sampai 4 ini di dalam poin-poin pembelajaran bahasa Indonesia itu sangat berkesinambungan antara membaca, berbicara, mendengar, dan menulis. Itu sangat berhubungan antara satu dengan yang lain. Ketika kita bisa berbicara, kita pasti akan paham dengan pendengaran atau mendengarkan. Ketika kita bisa membaca, kita paham pasti tentang penulisan atau kita paham tentang bagaimana cara menulis. Nah, itulah pentingnya 4 poin di dalam pembelajaran bahasa Indonesia kelas 1 dan 2 di tingkat SD atau NI. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.